Halo semuanya. Uh, Ketemu aku lagi nih. Ayo, masih pada inget gak siapa namaku? Ayo, aku namanya si Brother. Aduh, senangnya ketemu adik-adik semuanya di sini. Aduh, adik-adik gimana, sehat semuanya? Sehat. Eh, kamu ngapain di sini? Kamu di sini ngapain? Lah, aku mau jadi bawa nyanyi di sekolah minggu. Kamu ngapain di sini? Hah? Mau nyanyi? Kamu nggak usah gaya-gaya. Suara kamu aja gak bagus. Enak aja, suaraku bagus. Denger ya. Aduh. Udah. Nggak usah nyanyi. Udah, ada song leader benerannya. Ada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kita dengerin aja mereka. Kita nggak usah sok-sokan nyanyi, tahu? Kamu tuh ngeselin banget sih. Yaudah deh, ayo kita siap-siap sekolah minggu. Ayo. Shalom adik-adik. Waduh, udah hari Minggu aja lagi. Betul nih, Bang. Saatnya kalau hari Minggu tuh ngapain sih, Kak? Saatnya ibadah online. Semuanya udah pada bangun, coba Bang pengen lihat. Kayaknya ilernya masih ada tuh, Bang. Ada masih Lura, ada masih gitu. Masih ngantuk. Oke, sekarang Abang mau tanya. Gimana kabar adik-adik sekalian di rumah? Sehat? Sehat dong harusnya ya, Bang. Sehat harusnya dong, ya kan. Kita meskipun di kondisi seperti sekarang ini ya, kondisi pandemi, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan, ya kan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya Abang mau ngingetin ke adik-adik sekalian, tetap untuk pakai pakaian gereja ya Kak. Yes, benar, rapi. Gak boleh pakai pakaian tidur, ya kan. Gak boleh, harus bersih. Harus udah mandi lah ya Bang. Biar gak ada ilernya tuh. Biar gak ada ilernya. Ya kan, oke. Nah jangan lupa juga ya untuk minta ke mama papanya persembahan. Persiapkan, ya, Oke, semuanya sudah siap untuk beribadah? Siap dong Bang. Siap pastinya, oke. Kak, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau ngajak adik-adik untuk pemanasan. Kita suruh adik-adik untuk berdiri. Oke, ya kan? siap Bang. Kita coba dulu ya Kak ya. 1, 2, 3, Laskar Kristus. Siap. Kurang kompak Bang, sekali lagi ya. 1, 2, 3, Laskar Kristus. Siap. Oke, kita mau mulai lagunya dengan lagu apa Kak? Judulnya Ada Dua Jalan. Dua jalan. Penasaran lagunya gimana? Yes, kayaknya mereka udah tahu Bang. Kalau udah tahu berarti nyanyinya harus semangat kan Bang Kevin? Harus semangat. Yes. Oke, teksnya ada di bawah ini. Di bawah ini. Ya, dan jangan lupa hari ini ada Kak Valen loh yang main musik, dia ada di sana. Gak kelihatan ya, gak kelihatan. Ya. Oke deh, Kak Valen kita nyanyikan lagu ini. Ada Dua Jalan. Semuanya udah berdiri ya? Semuanya berdiri, jangan ada yang duduk lagi. Oke, mainkan Kak Valen. Boleh sambil tepuk tangan dan loncat-loncat. Oke? Yo. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri. Kita nyanyikan sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri. Kita nyanyikan sekali lagi ya Bang, lebih semangat lagi adik-adik. Jadi kencang adik-adik nyanyinya ya. Oke. Katakan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi apa Bang? Tapi yang sempit, jiwa berseri. Oke deh adik-adik,
Kayaknya mereka sudah mulai terbakar semangatnya Udah ya mulai Bang. keluar asap-asap semangatnya. Wah, Kebakaran oke. dong. Kalau gitu Oke. adik-adik kita akan menuju ke saat teduh nih Bang Kevin. Iya, betul, Kak. Jadi kalau saat teduh berarti sikapnya gimana? Harus berdoa, lipat tangan yang baik. Saat teduh artinya kita berdoa di dalam hati, kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nantinya. Oke adik-adik, kalau gitu Kak Feby dan Bang Kevin akan ajak adik-adik untuk saat teduh. Kita mulai ya, saat teduh dimulai. Amin. Oke, Oke, Kak Bang. Feby. Tadi kita sudah saat Saat teduh. teduh. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Lagu ini berhubungan dengan kereta. Kereta. Tuk, tuk, tuk. Oke, udah tahu lagunya? Harusnya udah tahu sih Harus Bang. Abang yakin adik-adik semua pasti tahu. Judulnya Oke. apa, Kak? Sungguh senangnya. Harus senang ya, oke? Ya, pilih Oke, ya mau yang pilih. kereta besar atau kereta yang kecil sekali. Abang sih kereta yang besar. Yes. Oke, langsung aja kita mainkan Musiknya. musiknya. Semangat ya. Oke. Pilih kereta yang besar, jangan yang kecil. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Bagaimana Bang dengan kereta yang kecil? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Kita ulang sekali lagi. Sekali lagi. Lebih semangat. Senangnya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Kereta kecil, Aduh celaka naik kereta. Keretanya gimana Bang? Kereta kecil. Buatan siapa sih? Buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Oke. Siapa nih yang milih kereta besar dan kereta kecil? Kak Feby sih maunya kereta yang besar. Abang juga keretanya besar, lebih lurus jalannya. Lurus jalannya terus Nggak supirnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus, Bang. abang gak takut jadinya. Yes, betul sekali Bang. Oke, Kak Feby. Kita akan melanjutkan adik-adik. Ya. Kita akan mendengarkan foto. Kalau gitu Kak Feby dan Bang Kevin akan ajak adik-adik menyanyikan pujian satu lagi. Semuanya harus semangat dan kita semua dalam keadaan berdiri. Oke? Oke, semuanya sudah siap semuanya? Udah diri semuanya? Abang tungguin hitungan ketiga harus diri. 1, 2, 3. Oke, Berdiri. berdiri semuanya. Baiklah, kita nyanyikan lagu berikutnya. Judulnya Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Adik-adik, kini kita mau mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan bagi kita untuk minggu ini yang tertulis dalam Injil Mazmur 1 ayat 1. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang diam duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi nang bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang diam duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian hukum Tuhan pada kita minggu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita akan memasuki pengakuan dan pengampunan dosa. Yes. Ya, adik-adik semua siapkan hatinya ya, karena kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai 2. Di ayat keduanya adik-adik bangkit diri. Siap? Siap, Bang. Oke, yuk kita nyanyikan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tercela, olehnya ku sembuh. Jangan lupa berdiri ya. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah
lepas berkat anugerah. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita yang kita perbuat selama 1 minggu ini. Bapa di dalam sorga, inilah anakmu, sekolah minggu yang ingin mengaku dosa di hadapanmu 1 minggu ini. Seringkali mereka melawan orang tua, bertengkar dengan adik, kakak, ataupun abang mereka. Dan seringkali juga lupa untuk berdoa. Bapa, inilah anak-anakmu, ampunkan segala dosa dan pelanggaran yang mereka perbuat. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat kepada setiap anakmu untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Marilah kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di minggu ini tertulis dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, tadi udah mendengarkan kan epistel yang boleh dibawakan oleh Sintua tadi. Kalau gitu adik-adik, Kak Feby dan Bang Kevin akan ingetin lagi adik-adik, kita dalam epistel tadi mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bertekun dalam iman dan berjaga-jaga supaya jika Tuhan nanti datang untuk memanggil atau menjemput kita, kita udah apa Bang? Sudah siap. Siap. Oke. Nah, seperti lagu berikut ini,
ya, judulnya Anak Bijak. Pas banget nih buat adik-adik semua, ya kan? Yang tadi udah dengerin epistelnya, ya, supaya bisa menjadi anak yang lebih bijak lagi. Betul, ya kan? Bang. Oke, langsung aja Kita nyanyikan ya. nyanyiin Tapi kayaknya ini lagunya. lagu baru, Bang. Oh iya, Abang lupa Ya, lagu baru. lagu baru dan adik-adik kita belajar dulu lagu baru. Belajar Jadi dulu, nanti pasti Kak Valen mainkan dulu tempo yang agak Pelan-pelan. lebih lambat ya. Oke, Kak Valen? Oke. Oke, sip. Kita belajar lagu ini. Mainkan Kak Valen. Teksnya ada di bawah ya. Oke. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hebat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Coba kita tanya Bang, Heeh. mereka udah mulai bisa belum ya? Coba, kayaknya abang nggak yakin deh Kak mereka belum bisa, ya kan? Kayaknya langsung bisa ya Iya, mereka ya. langsung Oke bisa deh, semua, kalau langsung gitu Kak hafal. Valen kita mainkan tempo yang sebenarnya. Oke, langsung aja. Baca ya teksnya. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lebih semangat Sekali ya. lagi. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Walaupun kami jauh dari rumah kami masing-masing Tuhan, dari tempat kami berada, tapi kami tahu Tuhan Engkau yang menyatukan kami di dalam ibadah ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah Tuhan terutama dalam pandemi ini Tuhan, dalam COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan kami semua kekuatan Tuhan, jemaat-Mu, agar kami mampu melewati seluruh pandemi ini Tuhan, tanpa satu kekurangan apapun. Oleh karena itu juga Tuhan, berkati semua tenaga kesehatan yang selalu berjuang Tuhan, untuk membantu kami semua Tuhan, melewati pandemi ini Tuhan, berikan mereka kesehatan, tutup bungkus mereka Tuhan, dalam kuasa rahmat-Mu Tuhan, agar mereka terus bisa membantu kami dan juga orang-orang yang membutuhkan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu senantiasa setiap minggunya memberikan ibadah online Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati kami semua Tuhan, agar kami selalu semangat dan juga selalu sehat Tuhan, untuk selalu melayani-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk uluan kami Tuhan, untuk pendeta Tuhan dan juga keluarga, berkati mereka semua Tuhan, agar mereka juga selalu sehat Tuhan, untuk selalu bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk presiden kami Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahannya Tuhan yang selalu berusaha Tuhan untuk membantu agar pandemi ini selalu bisa teratasi Tuhan dan lewat secepat mungkin Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, yang selalu berusaha Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami. Engkau berkati juga mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan.
Engkau berkati Tuhan pembawa firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan doa syafaat. Nah, berikut ini kita akan mau menuju ke khotbah. Ya. Nah, adik-adik di rumah sudah harus siapkan hatinya. Terus yang paling penting, siapkan Alkitabnya. Betul. Dan jangan Alkitab yang dari HP. Jangan iPad, Harus jangan Alkitab. tablet, Iya, harus jangan Alkitab. handphone, Beneran. Alkitab. Kalau yang nggak ada Alkitabnya, langsung cari dari sekarang, oke? Oke, Bang. Oke, ya sebelum kita mau khotbah, kita nyanyi dulu lagunya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ini dia. Adik-adik tahu kan? Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Kami dapat beribadah kepada Tuhan, bernyanyi, berdoa, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa mengerti, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal pasal 4, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh melihat firman Tuhan, mari kita melihat video ini sejenak. Pada suatu hari, ada 3 orang sahabat yang sedang merencanakan liburan. Mereka berencana naik gunung. Wah, ayo kita saksikan bagaimana perjalanan mereka. Iya, kita liburan kemana? Iya, kemana ya? Tadi sih aku lagi searching nih. Gimana kalau kita naik gunung? Aku udah pengen banget naik gunung. Boleh, ide bagus deh ya. Iya. Oke, kalau gitu kita mau kemana ya? Gunung mana? Puncak Jaya gimana? Aku penasaran banget sama Puncak Jaya. Menurut kamu? Iya, boleh tuh, boleh. Oke, aku siap ya. Kalau kamu nanti berhenti di tengah jalan. Enggak bakal. Udah, ayo kita cari dulu aja tiketnya. Oke. Tadi aku lihat sih, pas banget. Tadi aku lagi searching. Ada promo loh. Coba Git, kamu cek. Oke. Biar kita langsung beli tiketnya. Cek ya kawan, yang murah-murah aja. Iya. Wah, ada nih. Oke. Tuh. Langsung aja pesan. Buat 3 biar kita orang. bisa langsung cus ke puncak Jaya. Oke. Dan mereka pun mendapatkan tiket untuk ke Papua. Dan pada hari ini Kamu ini mereka mana ya? berkumpul di Kok bandara. ada pendatang udah jam segini? Tuh dia. Maaf ya teman-teman, aku terlambat. Kalau gitu ayo kita check in dulu. Oke, ayo. Mereka pun segera check-in dan masuk ke dalam pesawat. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai di Papua. Wah, akhirnya kita sampai juga. Iya nih. Iya, aku juga senang banget ya. Gak sabar banget nih kita mendaki gunung. Oke, coba ya kita lihat ya. Soalnya sesuai tiket yang kemarin itu tuh tambahannya kita tuh bakal jemput sama bapak-bapak untuk menuju ke pos pendakian. Coba deh Git, kamu yang telepon aja deh. Oke. Halo Pak. Iya, kami udah di depan bandara nih Pak. Oke. Katanya sebentar lagi nyampe. Oke, coba kita lihat peta aja dulu ya. Kita bakal kemana aja ya? Kita lewatin ini kawan-kawan. Indah banget lah nanti ya. Oke deh. Itu tuh kayaknya Mereka pun bertemu dengan bapak yang akan mengantarkan mereka ke pos pendakian. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di kaki gunung. Yuk kita dengarkan bagaimana
kelanjutan perjalanan mereka. Gita Kak Feby, kita harus buruan jalan nih, nanti yang kesana kita pengalaman lagi. Oke, bener juga, kalau gitu kita jalan aja yuk. Ayo. Kamu yang nunjukin arahnya ya, Bial. Oke. Mereka pun mulai berjalan mendaki gunung. Tiba-tiba Biela berhenti karena ternyata ada 2 jalan yang berbeda. Wah, jalan mana ya yang mereka pilih? Jalannya lurus-lurus aja, tapi kayak tandanya di sini tuh kayak nggak boleh gitu loh. Ya udah kita belok kiri aja, jalannya lurus kan daripada belok kanan. Nggak tahu ada pendapat luas. Tapi kan yang kanan bisa jadi itu yang tepat jalanannya, Gita. Udah kita cobain aja yang kanan. Yaudah deh kalian berdua aja yang ke kanan, aku sih ke kiri. Orang jalannya lurus. Kok kamu jalan duluan sih, Git? Iya, gimana kita? Yaudah kita jalan ke kanan aja yuk. Yuk, ayo kita jalan ke kanan. Akhirnya Gita memutuskan untuk berpisah dengan temannya dan mengambil jalan ke kiri yang dia rasa lebih cepat sampai. Karena jalan yang sebelah kiri itu cuma lurus aja. Sementara Feby dan Biela memilih jalan ke kanan. Meskipun akan banyak tantangan yang mereka lewati. Biel, tunggu. Kamu denger gak suara itu? Iya, dia suara serigala. Aku juga dengar. Tapi kamu jangan ketakutan ya. Nanti aku ikutan ketakutan lagi. Tapi gimana itu di sana harus ada sungai yang harus kita lewatin. Aduh Biel, aku takut banget. Tapi mau gimana pun ya kita harus selamatin itu supaya kita bisa sampai ke puncak Jaya. Atau gini deh, kamu minum dulu deh biar tenang. Biar kamu gak panik. Sini aku pegang dulu, kamu minum dulu. Minum dulu ya, biar tenang ya. Supaya kita masih bisa semangat terusin jalannya. Tapi kan itu suaranya keras banget dia. Iya sih, tapi kan kalau kita nyerah nggak bisa lihat pemandangan dong. Kamu belum minum? Jadi aku masih kuat kok. Astaga, Biel. Ayo, udah kan minumnya? Ayo kita lanjut jalan lagi. Ke sini, Biel. Ya udah deh, aku ikut kamu ya. Iya. Kita ada segala di sana, kita bareng-bareng ya, Biel. Ya siap, aku temenin kamu. Kamu semangat ya? Oke. Semangat, oke. Ayo semangat. Akhirnya Feby pun memutuskan untuk mengikuti Biela. Tiba-tiba Feby pun terjatuh karena terlalu banyak jurang yang harus mereka lewati. Saat itu juga Feby memutuskan untuk menyerah. Aduh, kamu kenapa? Aduh, aku nggak lihat nih. Kan tadi aku udah bilang kalau di jurang pelan-pelan aja, hati-hati. Gimana sakitnya lagi ya? Sakit banget nih, kayaknya dia berdarah deh. Aduh, tapi kita harus lanjutin jalannya loh, dikit lagi nih tuh lihat. Ini aku udah keringetan banget, udah capek banget, kita berkilo-kilo belum sampai-sampai, terus ada jurang, ada sungai, bahkan ada suara-suara serigala. Gak apa-apa, kan emang itu yang harus kita lalui kalau kita mau naik gunung. Ayo kamu semangat. Ya aku udahlah, aku nyerah aja, aku udah bermalam aja di sini, kaki aku udah sakit. Nanti pas aku nyusul kamu di depan sana. Enggak, kamu gak akan nyusahin aku. Ayo kita bareng-bareng ke sana. Aku nuntun kamu biar kita sampai sana. Ya? Biel, nih aku udah bawa perlengkapan buat tidur aku. Masa kamu tega sih aku sendirian ke sana? Biel, mana kita lapar lagi. Gak apa-apa, yuk. Aduh, kamu lah sendirian, aku di sini aja. Beneran? Yaudah deh, aku ke sana sendiri. Tapi nanti kalau kamu berubah pikiran, ayo kamu lanjut ya ke sana ya. Kamu harus berjuang, gak usah pikirin rintangan-rintangan yang ada di sini ya. Kamu harus semangat, kita mau lihat puncak Jaya ini ya. Ya?
Aduh Bel, aku sakit banget nih, lihat nih berdarah nih dia. Ya udah, nggak apa-apa ya, aku tinggal ya. Jadi kamu sendirian? Iya, karena aku pengen banget lihat Puncak Jaya. Udah lah Bel, kamu aja. Ya udah, kamu hati-hati di sini ya. Ya nanti aku berubah pikiran. Ya, aku doain kamu nanti berubah pikiran supaya kita bisa sama-sama lihat pemandangan. Udah deh Bel. Ya Bella, aku duluan ya. Hati-hati kamu di sini. Iya, aduh aku harus duduk dulu deh. Iya. Dan saat Bella memutuskan untuk fokus berjalan sampai ke tujuannya, Feby kembali merenungkan apa yang dikatakan oleh Bella. Udah berat banget, pilot tapi belum sampai juga. Tapi aku mau ikut Bella biar lihat puncak gunungnya. Kayaknya. Tuhan tolong aku. Mana ya? Oke, kalau gitu aku ikutin Bella aja deh. Udah setengah jalan, kita selesaikan aja perjuangan kita. Oke, ayo Feby, kita jalan. Akhirnya Feby pun sampai ke puncak gunung dan bertemu dengan Bella. Mereka pun mengucap syukur karena telah sampai di puncak gunung yang indah sekali. Wah, indah banget ya pemandangan di sini. Ya, aku senang banget bisa sampai sini akhirnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi aku sehingga aku bisa sampai sini. Ih, aku foto-foto dulu deh. Bagus banget pemandangannya di sini. Semoga kita dan Kak Feby nggak apa-apa deh. Foto-foto lagi ah. Biel! Kak Feby, aku sampai. Aduh, aku udah sampai juga. Ayo kita berdiri. Kamu masih kuat berdiri gak? Aku kuat. Aduh. Kita berdiri. Senang banget gak sih bisa sampai sini? Ya ampun, terima kasih Tuhan. Tuhan udah tolong aku Biel. Tadi aku jalan, aku ingat sama omongan kamu. Pemandangannya indah banget yang bisa kita rasain nih. Sekarang udah ada yang segar. Bisa kita lihat pemandangan indah. Walaupun kaki aku sakit-sakit, tadi aku nyerah terus ngeluh terus. Aduh, akhirnya aku sampai sini. Akhirnya rintangan kita terbayarkan kan? Kita capek-capek, akhirnya kita bisa lihat pemandangan. Makasih Tuhan. Iya. Kita foto-foto aja yuk Bel. Coba kita foto. Wah, Dokumentasikan. Kita gimana ya? Semoga kita bisa doain kita aja supaya dia terus semangat. Kita bisa pilih jalan yang walaupun begitu ini kita bisa sampai walaupun kayak aku udah tukang dulu. betul. Ya, tapi aku ingat kata papa kamu. Aku mau dengerin omongan kamu supaya aku bisa sampai ke pemandangan indah ini dia. Wah, semoga kita bisa ngerasain apa yang kita rasain ya. Iya, doain aja sih kita aja ya. Oke deh. Ayo kita foto lagi Biel. Oke. Harus kasih dokumentasi buat perjuangan kita ini. Di samping itu, Gita temannya yang memutuskan jalan yang mulus kehilangan arah. Hingga dia tidak dapat merasakan keindahan puncak Gunung Jaya. Nah, demikianlah adik-adik kita sudah ikuti tadi ceritanya ya. Di situ diceritakan bahwa ada dua jalan. Satu jalan yang sesat. Tapi jalan sesat ini kelihatan mudah, lurus gitu. Padahal nanti justru itu yang membawa kita kepada kesesatan. Sedangkan jalan yang satu lagi yang tadi katakan ke sebelah kanan itu kelihatannya susah, sulit. Tapi justru itulah jalan yang membawa kita bisa sampai ke puncak. Nah, sama dengan hidup kita. Dalam hidup kita juga ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati gitu. Adik-adik, orang cenderung untuk memilih jalan yang gampang, jalan yang enak saja. Tapi justru itu yang membawa kepada kehancuran. Orang yang memilih jalan yang berat, tapi itu yang membawa dia kepada
keselamatan. Nah, seperti halnya dua jalan tadi, ada juga dua jenis manusia, yaitu orang yang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik. Tadi dikatakan kalau orang benar itu mencintai katanya kebaikan. Orang yang benar itu mencintai kedamaian. Sedangkan orang fasik itu mereka cenderung melakukan kejahatan. Mereka katanya baru hilang ngantuknya kalau mereka sudah bisa membuat orang lain susah. Nah, adik-adik yang manakah kita? Adik-adik yang mana nih? Orang benar apa orang fasik? Siapa di sini yang suka melihat temannya susah? Siapa di sini yang gemar membuat temannya marah? Nah, itu ciri-ciri orang fasik. Siapa di sini yang senang membantu orang lain? Siapa di sini yang senang menolong orang tuanya? Siapa di sini yang senang melihat orang lain senang? Nah, itu tanda orang benar ya. Nah, kalau ada orang benar dan ada orang fasik, Amang mau tanya, apakah Tuhan menciptakan orang benar dan orang fasik? Tidak. Tidak, dulu Tuhan tidak menciptakan ada orang yang benar, ada orang yang fasik, tidak. Tuhan menciptakan manusia sama. Kalau begitu Amang kenapa jadi ada orang benar dan ada orang fasik? Nah, itu karena pilihannya sendiri ya adik-adik. Dari Tuhan kita semua sama. Tapi kemudian dari diri kita sendiri kita mengambil pilihan yang berbeda. Ada yang mengambil pilihan jadi orang fasik dan ada yang mengambil pilihan dari jadi orang benar. Nah, bagaimana kita bisa memilih? Nah, adik-adik, dalam diri kita ini ada 3 suara ya. Di sini, di hati kita ini ada 3 suara. Yang pertama suara Tuhan, yang kedua suara iblis, dan yang ketiga suara diri kita sendiri. Nah, kalau ada orang yang menjadi orang fasik, itu karena mereka lebih suka mendengarkan suara iblis dan suara dirinya sendiri. Tapi orang benar adalah orang yang lebih suka mendengarkan suara Tuhan dari dalam dirinya sendiri. Misalnya ada orang yang mau berbohong. 3 suara itu langsung berbicara. Tuhan berbicara, jangan berbohong. Iblis juga berbicara, berbohong aja. Nanti gampang masalahnya. Kalau kamu jujur malah kamu dimarahi. Maka diri kita sendiri juga bersuara. Tergantung dari suara mana yang lebih kuat, suara Tuhan atau suara iblis. Akhirnya diri kita berbicara. Kalau orang benar, dia akan mendengarkan suara Tuhan. Dia memerintahkan dirinya, iya jangan berbohonglah. Biarlah kita dimarahi aja, jujur aja. Tapi yang penting masalah selesai. Tapi kalau suara kita lebih mendengar suara iblis, maka diri kita berbicara, udahlah bohong aja lah. Benar yang dikatakan iblis itu. Akhirnya kita berbohong. Nah, orang fasik itu orang yang lebih suka mendengarkan suara iblis dan suara dirinya sendiri. Tapi kalau orang benar, itu yang suka mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan ambil jalan yang benar, walaupun itu berlika-liku, tapi dia akan melakukan perintah Tuhan itu. Nah, itulah firman Tuhan kepada kita hari ini. Yang membedakan kita, yang membuat kita menjadi orang benar adalah apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Ada 3 sumber suara Tuhan ya. Yang pertama dari Alkitab, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang kedua dari nasihat-nasihat orang tua kita, guru kita. Itu juga adalah suara Tuhan melalui mereka kepada kita. Dan yang ketiga adik-adik dari kejadian-kejadian di sekitar kita. Misalnya ada orang yang gagal ujian. Dia nangis. Nah, itu sebenarnya firman Tuhan kepada kita. Kenapa dia gagal ujian? Karena dia malas. Karena dia tidak tekun berlatih. Nah, kejadian itu sebenarnya suara Tuhan kepada kita. Maka Tuhan berpesan, jangan malas ya, supaya kamu tidak sama seperti dia. Gitu. Nah, supaya kita menjadi orang benar, kita harus mau mendengarkan suara Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, kita juga harus memelihara suara Tuhan, merenungkan suara Tuhan, dan melakukan suara Tuhan. Adik-adik ingatkan doa yang selalu dikumandangkan kalau kita baru baca epistel, Lukas 11 ayat 28,
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Jadi kita tidak hanya mendengar, firman Tuhan, kita tidak hanya mendengar nasihat orang tua, tapi kita juga memeliharanya. Yang dimaksud memelihara adalah merenungkan dan melakukannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan belajarlah. Aduh, suara iblis kemudian mengatakan gak usah belajar, lebih enak main game. Tapi orang yang benar, mereka akan melakukan suara Tuhan. Udahlah belajar aja, mendingan kita keringat sekarang, mendingan kita capek sekarang, tapi nanti kita bersuka cita. Kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tua dan orang lain. Karena Tuhan telah memberkati kita dengan keberhasilan. Nah, orang-orang fasik, sekarang mereka enak. Ketika ada temannya belajar, mereka bermain, tapi nanti mereka akan menyesal karena mereka gagal dan mereka tidak mendapatkan berkat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang berguna. Oleh sebab itu adik-adik ingin seperti Kak Feby dan Kak Bella tadi sampai kepada puncak dalam kehidupan kita, jadilah orang benar. Jadilah orang yang mendengarkan suara Tuhan dalam hatimu. Suara Tuhan melalui firman Tuhan, suara Tuhan melalui Alkitab, suara Tuhan melalui orang tua, dan suara Tuhan melalui kejadian-kejadian di sekitar kita. Jangan jadi orang fasik, jangan suka melihat orang lain susah, tapi sukalah melihat orang lain senang. Dengan itu, Tuhan akan memberkati kita dengan umur yang panjang, seperti yang disebutkan di ayat 10 tadi. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan sukacita. Selamat menjadi orang yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang indah sekali. Tuhan mengajak kami untuk memilih jalan yang benar, mendengarkan didikan Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan melalui orang tua kami, melalui kejadian-kejadian sekitar kami, dan terutama melalui firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa memilih jalan yang benar, mendengarkan suara Tuhan, dan mengabaikan suara iblis. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi udah mendengarkan kan khotbahnya, keren gak Bang? Keren dong pastinya, Keren buat ya. adik-adik yang dengerin pasti udah tahu dong tentang Udah apa tahu khotbahnya. tentang dua jalan, kalian mau pilih yang mana nih? Mau jalan orang yang benar atau jalan orang fasik? Tapi kayaknya harus pilih jalan yang benar ya Bang? Iya Supaya dong. nggak boleh belok-belok atau... Belok-belok, Ya. ya kan, Oke adik-adik, kalau gitu karena kita harus jadi orang yang benar, memilih jalan yang benar, kakak dan abang mau ajakin kalian menyanyikan lagu, judulnya apa Bang? Bertumbuh dalam kasih. Oke. Kalau kalian belum tahu lagunya, kita sama-sama belajar ya adik-adik. Oke. Oke, Yuk. kalian mainkan musiknya. Liriknya ada di bawah sini ya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang apa Bang? Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yeay. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan
menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Bang Kevin. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau berpisah nih. Ya, kan? Bang. Aduh, abang sedih nih, abang sama Kak Baby sedih di sini. Kenapa kita pisah Aduh, ya? abang juga pengen lebih lama-lama lagi. Tapi tunggu dulu, karena minggu depan masih ada ibadah lagi. Betul. Ya kan, ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik semua harus siap-siap pantengin YouTube-nya HKBP Jatimur nih ya. Betul, Kak. stay tune terus. Stay tune terus, jangan terlambat, oke? Oke. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita akan bernyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 424. Judulnya Yesus Menginginkan Daku. Oke. Semuanya bangkit berdiri, Bang. Bangkit berdiri, kita akan Ayo, menyanyikan Laskar lagu. Kristus. Siap. Semangat. Kalau gitu kita nyanyiin. Kak Valen mainkan musiknya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan ayat kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke deh adik-adik, selamat hari Minggu. Semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bye. Dadah.